Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Anissa dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A. Baiklah, langsung saja kita masuki pertanyaan yang pertama. Pertama yaitu pengertian e-governance atau digital governance. Digital governance merupakan bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berbasiskan teknologi informasi muncul sebagai wujud dari adanya e-government. Atau juga dapat dikatakan bahwa e-governance atau digital governance adalah kerangka kerja untuk menetapkan akuntabilitas, peran, dan juga otoritas pengambilan keputusan untuk kehadiran digital organisasi yang berarti situs web, situs seluler, saluran sosial, dan produk serta layanan lain yang mendukung internet dan juga web. Yang kedua yaitu manfaat dari digital governance. Yang pertama yaitu mengurangi biaya. Alasannya karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan juga sebagainya akan berkurang. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan juga melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses atau keterbukaan informasi dan juga partisipasi pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. Adapun tingkatan atau tahapan pengembangan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui 4 tahapan atau tingkatan, yaitu yang pertama, yaitu tingkatan persiapan yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia atau SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya menyediakan sarana multipurpose, community center, warnet, dan lain-lain. Lalu sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Tingkatan yang kedua itu tingkat pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, pembuatan antarmuka keterhubungan antara lembaga lain. Tingkat yang ketiga yaitu tingkat pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain, dan tahapan yang keempat atau yang terakhir yaitu tingkat pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G atau government to government, G2B atau government to business, dan G2C atau government to citizen yang terintegrasi. Adapun jenis-jenis sistem informasi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut saya antara lain yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi yang pertama adalah SIM atau sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memonitoring kinerja karyawan, memberikan penilaian karyawan, menerima laporan dari karyawan, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, memberikan masukan kepada direksi, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan datanya. Ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan ini antara lain, yang pertama untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi sebagai audit dan juga cross-check terhadap pemasukan dan pengeluaran bisnis, membantu dalam perhitungan pajak, mempercepat auditor dalam melakukan audit keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya.
kendala dan hambatan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis digital governance antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu peopleware, sumber daya manusia, yakni kemampuan para pejabat birokrasi maupun staf dalam menggunakan internet yang masih sangat terbatas. Hal ini terbukti dari masih sangat tergantungnya birokrasi dalam pengembangan e-government terhadap pihak luar. Operasionalisasi e-government juga tidak berjalan lancar ditandai dengan sarana interaksi yang disediakan tidak ada aktivitas yang berarti. Yang kedua yaitu hardware, yaitu berkaitan dengan teknologi dan infrastruktur. Terbatasnya hardware dan software serta masih sedikitnya instansi pemerintah yang terhubung pada jaringan baik lokal atau LAN maupun global atau internet menyebabkan perkembangan e-government tidak dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu organoware. Hambatan birokrasi seringkali instansi pemerintah dalam mengoperasionalkan e-government menemui kendala dalam aspek organisasi. Kendala ini ditandai dengan tidak fleksibelnya struktur organisasi dan tata kerja atau SOT birokrasi yang dapat mewadahi perkembangan baru model pelayanan publik melalui e-government. Hambatan lainnya adalah belum adanya regulasi yang mengizinkan transaksi melalui media elektronik dapat dianggap sah. Walaupun sudah ada undang-undang ITE, namun dalam ada jungklak dan juga juknis. Di samping SOT dan juga regulasi, hambatan organoware berikutnya adalah terbatasnya dana yang tersedia untuk pengembangan dan juga operasionalisasi e-government di daerah. Pemerintah pusat hanya menyediakan kerangka kebijakan dan panduan tidak disertai dengan alokasi dana sehingga harus ditanggung oleh daerah yang bersangkutan. Baiklah, sekian dari saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Deddy Kusuma Hadibi, SIP MPA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam tutur kata maupun tindakan. Semoga bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.